Ada beruang di atas rakit, rakit rusak karena terbelit. Simpan uang walau sedikit agar berguna di masa sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas meja ada terasi, rasanya mantap buat konsumsi. Jangan belanja karena gengsi, apalagi hanya untuk sensasi. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah teman-teman, di video kali ini tuh aku mau share lagi video budgeting. Masya Allah aku tuh udah kayak diteror ya teman-teman. Banyak banget yang minta aku tuh bikin video budgeting lagi gitu ya. Ada yang di Instagram, ada yang di WA, bahkan ada yang di Messenger atau Facebook juga gitu ya. Katanya Bun nungguin banget nih video budgetingnya. Terus juga di kolom komentar gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Nah teman-teman, kenapa beberapa waktu kemarin gitu ya aku nggak ada bikin video budgeting, karena kayak ngerasa ya budgeting aku masih gini-gini aja gitu teman-teman, kayak nggak ada perubahan gitu ya, ya hal yang sama gitu. Cuman sekarang ini kan aku lagi budgeting itu dengan menggunakan metode mingguan ya teman-teman. Jadi aku tuh budgeting karena aku tuh ngumpulin pendapatannya Pak suami per 1 minggu. Sebenarnya Pak suami kerja itu untuk gajinya itu tidak diterima 1 minggu sekali ya, tapi setiap Pak suami kerja. Jadi misalnya hari ini kerja ya hari ini terima duitnya gitu. Cuman aku sengaja bikinnya itu atau aku kumpulin untuk 1 minggu dulu gitu ya, ya biar lebih memudahkan aja teman-teman. Jadi setiap pendapatan yang Pak suami terima selama 1 minggu itu aku atur juga untuk 1 minggu ke depan gitu ya teman-teman. Ya sama aja sih sebenarnya kayak bulanan, bedanya ini tuh dibagi per minggu gitu. Untuk metode yang aku pakai juga sebenarnya sama aja ya, tapi di sini aku mau share aja. Dan aku tuh mau disclaimer dulu ya teman-teman, jangan kalian anggap aku share kayak gini karena aku tuh pengen pamer ya dan segala macam, enggak sama sekali. Tapi tujuan aku di sini tuh hanya untuk sekedar sharing aja ke kalian, semoga bisa menginspirasi, memotivasi dan juga bisa membawa perubahan yang baik juga buat keuangan kalian semuanya. Nah di sini teman-teman aku tuh langsung bikin aja kolom-kolomnya gitu ya. Aku udah hitungin kolom-kolomnya gitu ya, karena aku tuh ya sebelumnya udah hafal sih teman-teman sebenarnya kira-kira apa-apa aja untuk kebutuhan aku 1 minggu ke depan gitu ya. Tapi di sini tuh ya aku jelasin aja lah sedikit ke kalian ya teman-teman. Sebenarnya untuk kebutuhan aku itu ya hampir sama-sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya gitu teman-teman. Kayak nggak terlalu ada perubahan gitu ya. Ya hampir sama lah sebenarnya gitu. Cuman jika di video-video yang lama-lama gitu ya aku budgetingnya secara bulanan gitu ya, karena Pak suami tuh nerima gajinya bulanan, sekarang ya mingguan gitu ya aku aturnya gitu. Jadi yang biasanya itu 1 bulan jadinya dibagi per minggu. Nah untuk minggu ini teman-teman alhamdulillah Pak suami itu dapat gaji 1.350.000 ya. Nah mungkin sebagian dari kalian itu bilang ya ampun besar banget ya gaji suaminya 1 minggu segitu. Alhamdulillah teman-teman, cuman ya ini bukan gaji tetap. Kalau misalnya minggu ini banyak ya belum tentu minggu selanjutnya selalu banyak gitu ya. Ya kadang di bawah ini gitu teman-teman, kadang bisa di atas ini gitu ya, tergantung aja gitu teman-teman. Cuman untuk minggu ini alhamdulillah Pak suami itu nerima 1.350.000. Nah di sini aku langsung aja bikin nama pos dan juga budget gitu ya. Dan ini ada beberapa pos yang udah aku tulis. Yang pertama ada beras. Jadi teman-teman kalau beras itu aku belinya itu per 10 kilo gitu ya. Jadi per 2 minggu sekali gitu. Tapi di sini aku bikin budgetnya itu untuk 1 minggu. Jadi 75.000 teman-teman. Jadi misalnya nih gitu ya, minggu ini aku udah bikin 75.000 dan beras tuh masih ada gitu. Nah minggu depan aku budgeting sekalian aku beli beras buat 2 minggu gitu teman-teman. Ya bisa aja sih aku beli yang 5 kilo gitu ya, itu tergantung aja mau gimana gitu ya. Tapi aku sendiri itu beli beras itu 2 minggu sekali, karena aku tuh beli beras itu biasanya yang 10 kilo gitu ya. Kadang itu ya kalau misalnya udah mepet banget baru aku beli yang 5 kilo gitu teman-teman. Oke deh, di sini untuk susunya anak-anak itu 1 minggu itu 65.000, satu kotak yang ukuran 925 gram yang merek Vidorans, dan itu ada Diapers teman-teman. Nah Diapers itu aku belinya juga 2 minggu sekali ya, jadi setiap 2 minggu sekali itu budget Pampers sekitar 60-70.000, jadi aku bikin 35.000 aja seminggu. Jadi kalau misalnya minggu ini aku beli Pampers, minggu depan aku nggak beli lagi gitu ya, tapi budgetnya tetap aku siapkan per 35.000 1 minggunya.
Dan untuk kebutuhannya Pak suami teman-teman di sini 100.000 sebenarnya nggak cukup sih ya 100.000, harusnya itu 150, cuman nggak apa-apa, nanti tuh Pak suami suka ada dapat uang tambahan teman-teman dari dia kerja gitu, jadi dia biar nambah sendiri gitu ya untuk beli rokok. Karena untuk beli rokoknya Pak suami itu 150 biasanya budgetnya, cuman bukan untuk 1 minggu ya, kadang bisa untuk 10 hari bahkan lebih gitu. Tapi di sini aku kasih aja Pak suami budget itu 100.000. Dan untuk bensin motor teman-teman masih sama ya seperti sebelum-sebelumnya 50.000, listrik juga 50.000 1 minggu. Untuk kuota juga aku siapkan 50.000 1 minggu. Nah, kuota ini di sini teman-teman kenapa aku nggak beli kuota pakai uang gaji aku aja semua, karena yang nggak mungkin gitu ya gaji aku semua menanggung kuota di rumah ini gitu ya, karena kuota aku aja 1 bulan itu bisa berkisar dari 200 sampai 300.000 teman-teman, belum lagi kuotanya Pak suami 1 bulan itu berkisar dari 50 sampai 100.000 tergantung jenis paketnya gitu. Jadi makanya aku buat aja di sini tuh kuota 50.000, jadi nanti kekurangannya aku bisa pakai dari pendapatan aku di YouTube. Nah, itu ada arisan wirid teman-teman. Jadi arisan wirid ini juga nggak setiap minggu ya, 2 minggu sekali, bayarnya 35.000. Dan di sini juga ada jajannya anak-anak teman-teman 80.000, dan untuk belanja mingguan dan belanja kebutuhan ya, udah termasuk kebutuhan sabun, minyak dan segala macam itu 250.000 yang aku belanjakan setiap ini ya teman-teman sekali seminggu. Nah, untuk dana jaga-jaga di sini aku 50.000 aja ya teman-teman, aku sisipkan gitu ya, aku tambahin gitu ya. Kadang tuh cuma 40.000 ya, karena kadang gini loh teman-teman, aku bikin dana jaga-jaga ini lebih gitu ya, kadang tuh suka habis juga gitu. Nah, teman-teman di sini tuh untuk total semuanya ini selain cicilannya itu adalah 840.000 teman-teman, dan ini yang terakhir cicilan 510.000 ya, karena tadi udah aku hitung duluan gitu ya, jadinya cicilan itu 510.000. Kan aku di bank itu ada hutang 825.000 1 bulan gitu, dan minggu kemarin aku juga udah nyisipin sedikit juga gitu ya. Nah, minggu ini untuk sisa semua pendapatannya Pak suami 510.000 itu aku buatkan aja untuk bayar cicilan bank, jadi biar biar cepat terkumpul gitu. Nanti kalau misalnya yang udah terkumpul teman-teman, untuk pos cicilan bakalan aku ganti jadi pos tabungan gitu ya. Biasanya sih cuma 2 minggu kerja itu tuh uang buat bayar hutang di bank itu udah tercapai gitu ya, atau udah mencapai target lah gitu 825 gitu teman-teman. Jadi minggu selanjutnya nanti 2 minggu selanjutnya gitu ya, nah itu biasanya aku tabung uangnya gitu. Terus nanti minggu depannya lagi itu buat bayar cicilan lagi gitu ya, minggu depannya lagi buat bayar cicilan juga gitu, dan 2 minggu selanjutnya lagi buat bayar bank lagi ya, seperti itulah terus teman-teman. Jadi 2 minggu buat bayar hutang gitu ya, dan 2 minggunya buat ditabung ya, tergantung. Kalau misalnya pendapatannya Pak suami kecil, kadang juga aku nggak yang terlalu ngutamain nabung gitu, yang aku utamain ya bayar cicilan ya teman-teman. Nah, teman-teman kira-kira seperti itulah ya. Aku harap kalian itu mengerti. Mungkin buat kalian itu yang nggak terlalu ngerti, boleh kalian itu tanya aja di kolom komen gitu ya. Nah, di sini aku tuh langsung aja teman-teman masukin ke dalam dompet pintar ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Rasanya itu kalau misalnya dompet pintar itu udah keisi gitu ya, rasanya itu seneng banget ya, berasa lebih lega aja gitu. Aku tuh nggak ngisi dulu ya teman-teman untuk tantangan menabung 1 juta gitu. Pokoknya dia dari renov kemarin aku tuh belum ada ngisi tantangan nabung 1 juta lagi. Insya Allah bakalan segera aku mulai lagi gitu ya, karena kemarin itu kayak belum sempat penuh gitu ya, tapi aku ambil karena buat keperluan nambah-nambahin uang ya, buat beli kebutuhan tambah-tambahan renov lah gitu teman-teman. Jadi insya Allah nanti secepatnya gitu ya bakalan aku mulai lagi teman-teman untuk bikin tantangan menabung 1 juta gitu ya, karena memang aku tuh pengen banget bisa segera punya sepeda motor satu lagi. Jadi aku mau beliin Pak suami itu sepeda motor second gitu ya teman-teman ya, budgetnya sekitar 2 juta sampai 3 juta lah gitu ya. Jadi motor yang sekarang itu bisa di rumah gitu, jadi nanti beliin Pak suami itu motor yang jelek aja gitu ya, yang penting mesinnya bagus buat Pak suami itu pergi kerja aja gitu. Teman-teman, gimana nih dengan keadaan keuangan kalian semua? Apakah kalian itu udah mulai metode budgeting gitu ya, ataupun belum gitu ya? Aku tuh sering loh teman-teman dapat dapat DM katanya itu, Bun terima kasih ya udah ngajarin budgeting katanya. Karena semenjak dia itu kenal budgeting dari 2 tahun yang lalu ya, atau 1 tahun yang lalu gitu, dia nonton video aku, itu banyak banget katanya perubahan di keluarganya dia gitu, sampai dia itu bisa bayar hutang, sampai bisa beli motor gitu ya, karena budgeting yang terinspirasi dari aku. Masya Allah, tabarakallah.
Semoga lah video-video sederhana dari aku ini tetap bisa menginspirasi ya teman-teman. Oke deh, segini aja teman-teman untuk video budgeting aku gitu ya, nggak terlalu panjang-panjang, nggak ngisi tabungan juga untuk sekarang ini, karena di minggu ini kebetulan aku lagi full buat ngumpulin uang buat bayar cicilan gitu ya. Jadi teman-teman, aku mau sedikit bahas ya tentang cara aku nabung. Jadi selama Pak suami itu kerjanya itu seperti sekarang gitu ya. Jadi itu tuh aku kayak misalnya Pak suami dapat uang lebih gitu ya. Misalnya nih aku jatuh tempo itu tanggal 10 gitu ya. Nah, sebelum tanggal 10, maksudnya setelah tanggal 10 aku bayar utang-hutang gitu kan. Nah, nanti di minggu selanjutnya itu aku kumpulin lagi teman-teman uang 2 minggu ke depan gitu setelah tanggal 10 buat bayar hutang di bank gitu. Nanti kalau misalnya uangnya udah kekumpul 825, nanti aku sisipin minggu depannya lagi pas suami kerja gitu ya. Nah, itu aku ambil buat tabungan. Ya, sebenarnya tabungan itu juga aku bagi-bagi ya teman-teman, karena untuk untuk sekarang-sekarang ini aku tuh pengen banget ngefokusin buat buat ngumpulin dana pendidikan anak-anak sih. Cuman ya aku juga nggak bisa maksa-maksa banget gitu ya, karena tergantung keadaan juga. Dan semenjak Pak suami kerja di luar gitu ya, nggak kerja di perusahaan, otomatis kebutuhan juga pada naik ya. Nah, kalau misalnya kalau kita itu keadaannya udah beda teman-teman, terus juga tiba-tiba pengeluaran kita berbeda, itu bukan berarti gaya hidup kita yang berbeda ya, hanya saja kebutuhan yang berbeda. Kayak aku teman-teman sebelumnya itu kayak belanja ke pasar 150 cukup gitu ya. Nah, kalau sekarang 200 gitu kan, karena sebelumnya kan Pak suami itu makannya di perusahaan gitu. Nah, sekarang kan bawa bekal gitu ya, jadi otomatis naik, beras juga budgetnya nambah gitu-gitulah teman-teman ya. Tapi tetap disyukuri, insya Allah rezeki yang Allah berikan itu udah ada jalannya masing-masing. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin ya teman-teman. Nah, ini aku tuh rencananya cuman beli Pampers gitu ya buat anak-anak teman-teman. Jadi tujuannya awalnya beli Pampers, tapi ternyata di sini tuh banyak banget promo gitu ya. Aku kan siapin budget Pampers anak-anak 70.000 teman-teman. Tapi tadi itu sekalian juga beli beras gitu ya. Tapi beli berasnya itu di grosiran beda tempat, nggak di Indomaret. Nah, ini beras 10 kilo teman-teman 141.000, dan ini Pampers budgetnya kan aku siapin 70.000, dan ternyata Pampersnya lagi diskon cuman 55.000. Dan ini kecap ABC teman-teman, ini tuh juga lagi diskon gitu ya, jadinya itu 18.000 dan berhadiah saus gitu ya. Dari harga yang 25.000 gitu ya, kecapnya aku beli yang besar aja biar nggak bolak-balik beli. Dan juga ini aku beli Gentle-Gen, nyobain teman-teman, dari harga 10.000 jadi 8.000 doang. Dan ini aku juga beli shampoo buat anak-anak ya, ini harganya itu 13.000. Nah teman-teman, harusnya kalau di totalin ini tuh lumayan banyak gitu ya, tapi ini tuh semuanya cuma 85.000 teman-teman. Pokoknya ini tuh lagi diskon besar-besaran banget. Oke deh, sampai di sini dulu ya video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.